ke arah preventif, mencegah sakit atau penyakit daripada mengobatinya ya. Dan itu saya kira lebih baik, karena kalau orang sudah sakit itu tentu saja memerlukan banyak hal, di samping tidak enak ya kan, memerlukan biaya, kemudian waktu tersita ya, pekerjaan tertunda dan sebagainya ya. Sehingga preventif ini saya kira memang sudah diajarkan oleh Islam itu sendiri ya. Jadi semua ibadah kemarin sudah kita bincangkan. Selain itu hubungan dengan di atas dengan Allah SWT juga mempunyai hikmah di belakangnya, yaitu menyehatkan ya, dalam artian adalah mencegah sakit ya. Oke, kita coba tapi dari sisi yang lain ya. Kita coba ini dari suatu buku itu Miracle of Endorphin ya, yang bukunya ini yang baru ini dari Dr. Shigeo Haruyama. Jadi sudah berapa kali terbit dan sudah diterjemahkan berapa puluh bahasa ya kan. Kalau yang baru ya 90.000, tapi kalau yang sebelumnya Anda bisa pesan hanya 15.000 itu ya. Oke, next ya. Jadi sentralnya nanti di beta endorfin. Next di gambar aja dulu ya. Yang penting orang senang. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya tidak hanya endorfin ya kan, tapi beberapa hormon yang lain juga memberikan rasa kebahagiaan, ketentraman, ketenangan ya kan. Paling tidak ada 5, di sini 4 saja, tapi nanti kita coba 5 ya. Yang pertama adalah dopamin, yang kedua serotonin, kemudian ada oksitosin, kemudian endorfin. Ya, ada lagi sebenarnya yang lain ya kan. Nanti kita lihat apa itu ya. Next. Ya, jadi ini ada di satu di Google bisa Anda lihat ya, yang menyebabkan rasa bahagia itu muncul apa gitu kan. Apa yang menyebabkannya? Tadi paling tidak sudah disinggung 4 atau 5 ya, hormon yang sudah diketahui, tentu saja lebih. Next. Ya. Jadi kebahagiaan itu ada hubungannya dengan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita ya, yaitu masalah hormon ya. Jadi hormon itu pada umumnya adalah protein ya kan, seperti enzim itu. Hormon yang bisa mendatangkan rasa bahagia atau gembira ya, dialirkan melalui darah dengan sistem endokrin ya. Sistem endokrin ini bisa jauh itu kan, komunikasi jauh itu dengan endokrin. Yang lain adalah dengan neurotransmitter ya. Oke, next. Ya, ini suatu tayangan ya. Jadi walaupun itu sakit, seorang ibu melahirkan, ternyata begitu keluar maka akan bahagia ya, baik ibunya, keluarganya maupun si bayi itu sendiri. Kenapa? Ternyata menghasilkan ya, memicu tubuh ibu itu menghasilkan endorfin dan katekolamin ya. Jadi saat setelah lahir, kedua hormon ini menjadi sangat tinggi dalam tubuh ibu dan bayi. Jadi dengan hormon endorfin ini membantu ibu menghadapi perasaan yang stres ya, yang berat saat bersalin karena ada harapan ya. Dan kemudian membuat tubuh ibu sekar kembali, mesti lelah ya. Demikian juga yang tadi katekolamin seperti noradrenalin dan sebagainya tadi, dopamin ya, itu memproduksi energi dalam jumlah besar dalam tubuh ibu maupun bayi gitu ya. Oke, next. Ya. Oke, jadi ini tadi sudah disinggung ya, salah satu hormon yang ada hubungannya dengan kegembiraan itu hormon dopamin ya. Jadi hormon dopamin bertanggung jawab pada perasaan baik setiap orang ya. Adalah satu neurotransmitter penting dari sistem reward di otot ya. Dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan ya. Ya, ini berkaitan dengan memori ya, sistem motorik dan banyak lagi. Kadar hormon ini bisa ditingkatkan dengan misalnya olahraga ya, tertawa
memasak senang ya kan, hingga makan yang enak. Next. Ya, oke. Jadi salah satu tugas harmoni meningkatkan kepercayaan, empati dan ikatan dalam hubungan. Semakin meningkat saat tubuh tumbuh atau terjalin kasih sayang. Jadi ini apa? uh, Enzim dopamin. Ini mungkin nomornya nanti gak urut ya. Ini ketiga, mestinya nomor 2 ya. Hormon endorfin memiliki tugas penting meredakan alami tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan ya. Kadar ini yang kita bincangkan banyak ini, hormon endorfin, karena ada bukunya. Kadar hormon ini cenderung meningkat ketika aktivitas menimbulkan perasaan puas ya, makan lezat, belanja atau berolahraga. Next. Ya, kemudian ada yang namanya serotonin ya. Jadi ini hormon dan sekaligus neurotransmitter ya, yang membantu mengatur suasana hati, mood ya kan, tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar dan memori. Jadi kalau dalam keadaan senang, maka kemampuan belajar juga menyerap ya, banyak ilmunya itu kan. Aktivitas yang bisa meningkatkan hormon serotonin dan lainnya adalah mendengarkan musik ya kan, dipijat atau relaksasi, jalan-jalan dan berjemur ya, hormon serotonin. Next. Ya, ini apa tadi, nanti diulang lagi itu. Nah, ini ada postingan bagus ini, 16 cara ampuh meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh. Ini kita sudah mulai menyempit ya kan ke hormon endorfin. Jadi kita ambil beberapa hal, nanti terakhir adalah dari bukunya Dr. Shigeo Haruyama ya. Ini ambil dari yang lain ya. Jadi ada 16 cara ampuh meningkatkan hormon endorfin katanya ya. Ya, jadi di sini kita lihat, coba next. Ada 16 cara secara singkat karena banyak sekali. Nah, jadi cara meningkatkan kadar hormon endorfin tadi yang membuat orang jadi senang, bahagia, ya kan. Nanti berumur panjang, awet muda, ya kan. Jadi jadilah pribadi yang mudah tersenyum. Nah, rupanya hal yang sepele dan mudah ini ada hikmahnya, ada manfaatnya luar biasa ya. Jadi saat seorang sedih atau merasa tertekan, maka tidak sedikit orang justru merespon negatif dari musibah yang dialaminya. Padahal dalam tubuh terdapat zat hormon endorfin yang mampu menimbulkan sebuah energi positif. Ya, perlu dirangsangnya ya agar dia muncul. Nah, salah satu cara adalah tadi dengan tersenyum. Ya, jadi kita ingat Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling banyak tersenyum. Karena dengan tersenyum itu sudah sedekah sebenarnya kan, membuat orang juga senang gitu kan. Jadi sedekah yang paling ringan itu tersenyum, ya kan. Orang melihat juga ikut senang. Ini enggak apa-apa, soalnya tetangga kami itu enggak tahu itu. Kalau lewat enggak mengangguk, enggak tersenyum. Saya ini sakit gigi atau gimana? Kasihan malah ya kan. Hidup kok ini tersenyum saja nggak bisa. Oke, ketika keluar rumah dan bertemu dengan orang, janganlah menampakkan wajah yang cemberut. Ini tadi tetangga kami ada itu, tidak baik kondisi sosial di lingkungan. Memperlihatkan wajah yang ramah dan bersahabat, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Coba itu kan, nggak usah beli, nggak usah keluar duit ya kan, tapi itu bisa membahagiakan orang lain. Jadi termasuk bersedekah ya kan. Ya, istilah yang ringan-ringan itu salah satunya tersenyum, dan di samping itu menyehatkan diri sendiri. Nanti ada uraian panjang ya, dengan tersenyum itu akan mengeluarkan sekitar berapa itu 20 hormon ya. Sehingga nanti menjadi perasaan bahagia dan sebagainya. Next. Ya tuh. Belum. Yang kedua, ya. Jadi cobalah menjadi orang yang mudah senyum. Jadi ada resep itu, agar kita itu memulai pagi ini dengan tersenyum, ya kan.
Kalau yang susah tersenyum, di atas cermin itu ditempeli tulisan, isinya adalah hari ini hanyalah sekali, maka nikmati, ya. Nah, boleh saja tersenyumlah, ya kan. Jadi hidup ini kan dari hari ke hari. Kalau hari ke hari kita tidak bahagia, namanya hidupnya nggak bahagia, ya kan. Nah itu merangsangnya itu ditulisi, hari ini hanya datang sekali. Ya, tersenyumlah, ya. Jadi nikmati apapun, ya. Oke, jadi saat tersenyum di situ ditulis otot muka akan sedikit tertarik, organ otak akan terangsang untuk melepaskan hormon endorfin yang bermanfaat, ya. Jadi ada rasa bahagia dalam hati, bahkan yang unik, orang lain yang melihat Anda tersenyum juga ikut bahagia, ya. Oke, bla bla bla. Dengan bersyukur Anda akan bisa lebih mudah untuk tersenyum. Jadi banyak bersyukurlah, gitu kan. Sebagai seorang muslim, ya utamanya kan bersyukur, karena itu namanya sudah diberi hidayah, ya kan. Banyak orang yang tidak muslim itu yang kasihan, ya. Dan kita memang perlu, makanya dakwah itu menjadi suatu kewajiban kita, ya, walaupun tidak harus ke mimbar, ya. Karena kasihan orang-orang yang kafir, yang meniadakan Tuhan atau Tuhan itu tidak satu, itu jurusan neraka. Oke, jadi bersyukur, ya. Salah satunya adalah kita beragama Islam, gitu kan. Jika seorang tidak bersyukur, dikhawatirkan dirinya akan sulit merasakan bahagia, ya kan. Jadi banyak-banyak melihat ke bawah, ya kan. Banyak orang yang lebih susah, lebih payah, ya, lebih berat cobanya daripada kita, ya kan. Sehingga kita akan, ya, bersyukur, gitu, ya. Anda menjadi mahasiswa, berapa banyak orang yang ingin jadi mahasiswa, tapi tidak bisa, ya, karena, ya, salah satunya soal biaya, ya kan. Yang kedua tentu saja adalah mungkin hubungan dengan IQ, ya. Jadi yang buat produksi hormon endorfin di dalam tubuhnya menjadi terganggu ini apa? Kalau seorang itu tidak bersyukur. Next, please. Ya, ya. Jadi masalah yang berentet, ya, melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah terkena penyakit, ya. Orang ini dalam rangka memberikan hormon, alangkah baiknya Anda bergaul dengan teman-teman yang positif, mengingatkan Anda pada hal yang baik, bukan pada teman yang membinasakan, ya kan. Next. Ya, oke. Ya, jadi yang kedua dari makanan, saya tidak ingin promosi di sini, contohnya kan es krim, coklat, keju, ya kan. Ya, kalau kita yang penting, ya, menikmati makanan apapun adanya, ya kan. Kalau bisa malah masak sendiri. Saya suka masak sendiri, karena kalau tidak ada makanan, ya kan. Jadi dinikmati, ya, asal sehat. Kemarin sudah halal dan haram makanan, ya kan. Jadi konsumsilah makanan yang Anda senangi, memberikan manfaat positif bagi jiwa Anda, ya kan. Ya, oke. Jadi ya, cuma hati-hati, semakin tua seperti saya ini kan, mengurangi gula, ya kan. Sebenarnya gorengan, tapi agak susah juga menguranginya, karena itu yang menyebabkan tidak sehat, gitu. Next. Ya, jadi nanti diulangi lagi, ya, masalah makanan. Wah, ini kalau di barat terutama di coklat, ya. Jadi memang kalau nih sedang riset, ya kan, susah cari makanan, paling mudah beli coklat masuk saku, ya kan. Ya, ada sumber energinya. Oke, next. Tidak harus coklat. Ya, kan. Ya, ini masih cerita coklat, karena terutama untuk orang barat, ya, menurunkan tekanan darah dan baik dan sebagainya. Ya, jangan berlebihan. Jadi makanan pun memang tidak boleh berlebihan, ya kan. Allah melarangnya, ya kan. Jangan berlebih-lebihan. Next. Iya, ini pedas juga, ya, pedas, hati-hati, ya. Tapi asik, ya kan, makan mendoan dengan orang Cilacap bilang cengis. Cabai rawit sedap sekali, atau tahu sur, saya suka juga itu kan, karena ada namanya capsaicin, ya. Zat ini merangsang sekresi endorfin.
ya, jadi ada rasa pedas ya. Bisa juga makan pecel ya kan. Wah, ini kalau di Cilacap Kroya banyak kecombrangnya ya. Dinikmati itu ya. Ya kalau ada masalah ada pedas, tambah pedas ya kan, akan lebih sedap lagi. Itu kan menimbulkan rasa bahagia juga ya kan. Tapi kalau perut ini nggak tahan ya jangan dipaksakan, malah berakibat susah nantinya kan. Oke, jadi ini konsumsi makanan pedas atau cabai dengan secukupnya saja, jangan berlebihan ya kan. Next. Ya, ini saran-saran ringan-ringan. Ya, jadi dia laki-laki ya, perempuan biasa menangis kan. Jadi kalau seorang memang sedang betul-betul depresi ya menangis saja. Ya, maka di saat itu organ otak melepas hormon endorfin yang bermanfaat bagi kenyamanan kebahagiaan jiwa. Laki-laki biasanya malu kan, menangis ya kan. Padahal nggak apa-apa kalau sendirian ya. Oke, jadi bukan demi kesedihan, dengan menangis bukan hal yang wajar, itu baik ya, baik laki maupun perempuan. Oke, bukan selalu aib seorang menangis, hanya saja jangan dilakukan tempat umum ya, pada umumnya. Nah, menangis yang dihargai itu ya oleh Allah itu dikala kita berdoa ya. Jadi menangis ini itu dikala tahajud misalnya saja berdoa ya kan, sungguh-sungguh ya kan, menangis ya kan. Kan setiap orang pasti ada masalahnya kan. Itu tidak hanya hormon keluar, tapi itu adalah ada perhatian dari Allah Azza wa Jalla ya. Orang yang berdoa sambil menangis, itu nanti di hari kiamat pun akan dilindungi ya kan dari panasnya matahari. Salah gitu ya. Next. Ya. Oke. Olahraga ya. Iya, dua olahraga ya kan. Ya, memang saya sudah tua 70 tahun lebih pun pagi setelah subuh ya kan, kemudian baca Quran di masjid, keluar lari-lari kecil lah 15 menit sampai 20 menit itu keluar keringat ya, kemudian ya fresh ya kan, jadi segar pagi-pagi gitu kan. Dan itu menyehatkan ya kan, termasuk efektif mengatasi permasalahan stres atau depresi ya kan. Jadi seorang berolahraga tubuhnya sebagai terangsang untuk memunculkan hormon endorfin. Ya, itu. Jadi olahraga. Cuma ada satu hal ya, yang paling baik itu yang sedang-sedang saja, tapi rutin. Karena atlet itu atau mungkin tentara, polisi ini yang kerja fisiknya tinggi ya kan, itu kalau pensiun kemudian drop itu ya, akan muncul berbagai penyakit ya kan ya, karena sudah biasa mengeluarkan misalnya noradrenalin dan sebagainya, kemudian stop ya kan. Jadi bagi yang suka olahraga sampai tua pun ya kan harus dilakukan itu kan, karena kalau tidak maka banyak yang saya kenal ya, baik tentara, polisi maupun atlet ya, kemudian banyak penyakitnya ya, kemudian mati relatif muda ya, 60 pada mati itu kan. Jadi di situ berimbang ya, yang penting rutin tiap hari ya kan, itu paling bawah ya. Mulai menyediakan waktu kira-kira 30 menit dalam sehari ya, melakukan olahraga ya. Yang sudah ya diteruskan, cuma sebaiknya memang tidak perlu terlalu berat karena nanti kalau stop muncul banyak penyakit. Next. Ya. Bisa. Oke. Ya, jadi ini dengan olahraga buat percaya diri, terlihat lebih baik ya, jantung sehat, sirkulasi darah ya kan. Ya, membuat tidur lebih nyenyak. Oke, next. Ya, jadi jadilah orang yang selalu bersemangat ya, rajin bersemangat. Jadi tidak nganggur gitu, banyak kegiatan apapun ya kan. Contohnya saya sendiri ya kan, jadi sudah 70 ya, tadi pagi olahraga, kemudian pulang nanti apapun ya kan, hobi saya ya
di kebun gitu kan sambil berjemur gitu kan. Itu menyenangkan, jadi ada olahraga, ada apa hobi disalurkan ya kan, itu akan meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh ya. Jadi jauhi apa nih ngobrol duduk-duduk saja ya, main HP saja hari itu tidak akan membuat sehat ya kan, tidak bermanfaat dan tidak menyehatkan. Next. Ya, jadi apa kemudian keluar rumah juga ya, terkena sinar matahari tadi membantu proses produksi hormon itu saja ya. Jadi apalagi pandemi ya, berjemur ini sehat dan harus dinikmati. Kalau Anda di Eropa segala itu kan harus nabung ya untuk menikmati hangatnya matahari karena di sana dingin melulu kan. Di sini mesti dinikmati. Walaupun tuh ini putri ya mahasiswi mbak-mbak itu karena takut jadi hitam panas-panas pakai payung. Sementara di barat itu pulang dari Bali hidungnya coklat, wah sudah bangga itu kan, wah kamu dari negeri tropis ya kata teman-temannya kan. Jadi untuk mencoklatkan hidung saja memerlukan uang banyak ya kan, jutaan gitu. Kita yang disiram dengan matahari malah takut hitam. Ya itulah, kita malah memuja orang-orang berkulit putih ya. Padahal kulit putih itu berarti tidak sehat, kurang sehat ya. Oke. Jadi pada jam 12 siang tentu saja perlu dihindari karena bahaya sinar ultraviolet. Ya. Oke, jemur menyehatkan kita. Next. Ya, ini juga bagus itu saya pada pandemi ini saya memakai aromaterapi ini. Oke, aromaterapi ya. Jadi mungkin isinya minyak kayu putih Pak ya. Terus kecilkan dikit. Oke ya. Ya, jadi dengan aromaterapi ini tadi ke dalam nanti ya akan membuat menjadi enak nyaman ya kan. Ya, di samping juga tadi membunuh virus ya, bakteri yang terutama di dada ini mulai dari hidung ya kan, ya akan terbunuh ya kan. Jadi dengan menggunakan aromaterapi bermanfaat meningkatkan juga produksi endorfin dalam tubuh ya. Jadi akan lebih serang gitu kan. Ya, jadi menghilangkan rasa cemas, mengurangi stres misalnya saja ya. Dan ini adalah kerjaan apoteker nanti, salah satunya membuat aromaterapi karena di kita ini kan banyak minyak-minyak siri dari tanaman ya. Ya, jadi lavender, nilam, vanili, ya, rasa rileks dan ketenangan. Jadi bisa dalam bentuk dihirup, bisa dalam bentuk teh misalnya saja ya kan. Ya, atau minyak wangi ya kan. Nah, jadi aroma jeruk, orange membangkitkan semangat katanya. Saya sendiri membuat obat sintesis ini sebenarnya untuk anti COVID ini ya kan, ya mengawinkan gitu. Salah satunya adalah dari jeruk itu kan, kandungan dari jeruk, kandungan dari minyak putih ya kan, murni gitu. Nah, sehingga artinya dosisnya terjaga kan kalau murni gitu kan. Nah, tapi tadi laboratoriumnya nggak ada yang siap menerima karena sibuk membuat vaksin, walaupun vaksinnya nggak dipakai itu kan, merah putih ya. Nah itulah. Jadi banyak hal ya. Jadi dari aromaterapi ini, ada lagi. Kalau Anda bisa mengubah ya minyak nilam, minyak bunga itu kan, kemudian difraksinasi. Ya, dari petani kita beli, kemudian difraksinasi sehingga murni ya. Menurut standar internasional maka harganya bisa ratusan ribuan kali lipat. Ini perlu dicatat ya. Jadi salah satu cari rezeki salah satunya adalah dengan minyak atsiri ya kan. Karena untuk kosmetik ya, sabun dan sebagainya memerlukan itu ya kan. Nah, di Cilacap saya kira banyak kan. Minyak cengkeh, minyak nilam, minyak mawar dan sebagainya itu kan. Jadi dua hal ya kan. Dipakai untuk menyehatkan, dijual juga lebih menyehatkan lagi gitu. Next. Ya.
Ya, ini apa namanya, jadi selain tadi berjemur dan sebagainya, ini ketemu orang, ya, berinteraksi dengan orang lain ini, ya nanti diulangi lagi, akan menyebabkan juga hidup menjadi enak, ya kan. Interaksi sosial penting untuk berpengalaman hidup orang lain. Dengan interaksi itu mengobrol bahkan lebih bagus asal dengan berjam-jam, ya. Menitan saja 10 menit 15 menit, ya, meningkatkan hormon endorfin dengan ketawa-ketawa, kan. Jadi saat berinteraksi akan bertukar pikiran dan lain, memacu peningkatan endorfin, ya. Membuat tersenyum tadi, ya. Kemudian ada ide-ide, misalnya apa itu beribadah atau bisnis, kan, itu akan menyehatkan, ya kan. Oke, next, ya, coba ya, jadi contohnya pergi ke wilayah pegunungan. Jadi panca indera kita ini, ya, mata kita, hidung kita, telinga kita ini perlu dihibur juga gitu. Saya bersyukur ini ada anak-anak ini apa ikan di kolam, ya kan, koi dan sebagainya. Saya sedang kasih makan itu, kan. Kemudian di taman walaupun kecil, berbagai bunga, ya, mata ini, ya kan, diberi hiburan, ya kan. Jadi ikan juga hiburan. Kemudian tadi bunga-bunga ini lewat hidung ini bau wangi, kan. Ada kemuning, ada pohon bunga yang lain, kenanga dan sebagainya, itu mawar. Ini juga menyenangkan. Nah, telinga ini selain musik, ya kan, itu burung, kicauan burung, bukan saya, kan. Apa namanya, tetangga depan rumah itu banyak burungnya, jadi ikut mendengarkan, melihatnya, tapi nggak usah bayar gitu, kan. Jadi kemudian tentu saja trip ke pegunungan, ke apa namanya, ke laut, ya kan, pantai, juga akan merangsang munculnya hormon endorfin. Kemudian yang lain, ya, makanan tadi kembali, ini katanya ginseng, ya, saya nggak pernah makanya, ya, akan memicu endorfin. Next, ya, ya, kegiatan yang menantang untuk anak muda, ya kan. Jadi perlu ditingkatkan noradrenalinnya, ya kan. Ya, apa saja, terjun payung, para layang dan sebagainya, ya kan. Pokoknya jangan terlalu banyak di rumah dengan HP-nya, ya, perlu keluar, ya, perlu ada melakukan hal-hal yang menantang. Kemudian pemijatan tubuh juga, ya, akan menghilang rasa pegal, juga menyenangkan juga. Untuk orang tua seperti saya, Anda nggak perlu, kan, kecuali sakit. Oh.